kita cuma dikasih tahu kalau misalnya ini tuh true story kan. Ya. Tapi itu aku bener-bener orang yang totally different. Apa ini masih Lydia? Yang dimana menurut aku Enggak itu bunyi-bunyi. Nyit itu. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu ngobrol santai di podcast. Yeay! halo semuanya, welcome back to Broscast Podcast. Jadi sekarang kita kedatangan cast dari film Kemah Terlarang. Dengan Karivo sebagai Diundang sama teman-teman Broscast, thank you. sama-sama. Terima kasih udah mau datang Kebetulan ya. aku punya cerita banyak. ya terima kasih sudah menjadi narasumber kita. Iya, sama-sama, thank you. Ini di sela kepadatan jadwal ya dan kemacetan ibu kota. Aku pengen banget nanti kita akan cerita-cerita soal apa sih yang terjadi di balik kemah terlarang. Karena di balik kemah biasanya ada orang pacaran. Iya nggak? Iya. Tapi di film ini nggak ada. Di film ini nggak ada yang pacaran. Sorry ya, bercandaan bapak-bapak ini emang beda ya gitu. Tapi ini kan kemah terlarang. Iya. Kita nggak usah bahasan horor-horor ya. Tapi bahasan serem-serem. Sama aja. Karena semuanya juga punya cerita nih masing-masing nih gitu ya. Tidak hanya ketika syuting, tapi soal prepnya juga nih. Preparationnya mulai dari reading sampai hal-hal yang terjadi mungkin di rumah gitu ya. Nah, di sini sudah ada Aca, sudah ada Zain, sudah ada Naila. Sudah ada Karivo. Yes, teman-teman nanti akan cerita gimana serunya persiapan di balik kemah terlarang. Dan teman-teman nanti nonton di bioskop tanggal 10 Oktober. 2024 hanya di bioskop. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Terima kasih. Nah, Guys, belum ya. Oke, selagi kalian menerima project ini dan sebelumnya sudah pernah main film horor nih masing-masing gitu, horor yang berbeda, tapi ini kayaknya lebih horor ya, karena kalian ngalamin hal-hal di luar filmnya sendiri gitu. jujur aku nggak pernah kayak ada encounter sama spiritual begitu, karena aku juga selalu takut. Tapi di judul itu banyak banget sampai kayak nggak bisa deny lagi gitu loh. Terlalu banyak dan terlalu dekat sama sekitar aku. Oke, contohnya yang kamu ngerasa udahlah itu bukan sampai akhirnya oke, ya ini. Sebenarnya aku awal reading jujur skeptis sama katakan kita cuma dikasih tahu kalau misalnya ini tuh true story kan. Ya. Tapi pas kita sampai Jogja itu kita langsung ditemuin sama karakter-karakter asli kita masing-masing. Oke. Jadi itu kan udah pasti, itu udah bukti banget dan kita dengar langsung dari mulut orang yang menjalani itu. Aku udah kayak oke, then this is real gitu. Terus teman-teman aku itu merasakan kehadiran sesuatu, dan orang-orang di lokasi pun juga banyak banget kejadian yang menurut aku nggak bisa dijelasin secara apa? Nggak logik lagi. Ya, Di luar nurul. Nggak logik pokoknya. Jadi aku setelah main di judul ini, aku jadi semakin kayak aware aja sih sama mereka. Jadi kamunya nggak mengalami, tapi karena teman-teman mengalami, kamu akhirnya justru realize bahwa oh ya oke. Aku ngalamin cuma satu doang, tapi itu katanya sih nggak serem ya. Yang cuma denger gamelan pagi-pagi, subuh-subuh. Itu sambutan ya? Iya, katanya sambutan. Jadi aku malah kayak, oke, thank you. Kamu Iya. udah pernah ke Jogja sebelumnya? Udah, dan aku Ya, nggak udah denger itu. Oke. Cuman pas syuting judul ini aja baru hari pertama nyampe tiba-tiba disambut. Dan itu di set? No, di hotel. Oh, di hotel. Oke. Nah kalau Zain? Nah, banyak nih. Oke, Zain akan satu episode sendiri. Kayaknya aku harus pindah ke sini dulu biar aku duluan yang ditanya nih guys. Jangan. Kamu sini aja, kamu sini. Zain kita simpan dulu ya ceritanya. Naila dulu, Naila, gimana? Apa sih tadi tuh? Jadi kan kamu setelah film horor sebelumnya, ini juga horor, expect nggak sih bahwa akan ada kejadian juga nih gitu? Aku sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang kejadian horor waktu pas lama syutingnya sebenarnya nggak terlalu berasa sih di aku. Cuman ya itu denger dari pas kita reading aja tuh Zain udah cerita ke aku gitu kan dari apa yang dia alamin. Dari situ sih aku baru mulai kayak aware, oh ini karena mungkin yang bikin beda horor ini sama yang lainnya karena ini tuh ceritanya deket banget.
korban-korbannya masih ada gitu kan sampai Ya. sekarang. Bahkan waktu pas kita syuting juga mereka nyamperin kita. Makanya mungkin itu yang bikin jadinya feel-nya tuh lebih berasa gitu. Karena ceritanya lebih dekat sama kita. 2016 juga belum terlalu jauh kan. Tapi kalau kedekatan ceritanya itu sendiri, ada nggak teman-teman kamu atau kamu mungkin pernah mengalami ketika lagi camping sekolah kayak gitu? Kebetulan aku belum pernah kemah ya. Jadi aku nggak tahu Anak sih. gen alpha ya. Enggak dong, masih Z dong. Tapi gimana ketika kemarin situasinya memang kemah nih, situasi yang mungkin akan kamu alami nanti gitu sama Iya. teman-teman. Jadinya sih lebih Jadi nggak mau camping aware. apa? Enggak sih. Justru karena adanya film ini malah menurut aku malah jadi lebih aware kalau misalnya mau camping itu sebenarnya apa aja sih yang kayak do's and don'ts-nya yang boleh dan gak boleh kita lakuin. Jangan sampai hal yang terjadi di film ini terjadi di kemah kalian. Gitu. Oke. Nah, ini selama readingnya berapa lama ya? 2 mingguan. 2 minggu. Itu seberapa dalam sih kalian masuk? Karena kan masuk tuh sebenarnya seperlunya aja gitu ya. Kadang kalau terlalu dalam nih agak bahaya gitu ya. Gimana? Kamu seberapa dalam, Zen? Coba. Aku dalam banget. Dalam banget. Aku Siapa bener-bener yang paling dalam masuknya? Zenia. Oke. Aku bener-bener pas awal aku coba baca skrip untuk pertama kalinya sebelum fix aku meranin Lydia, itu aku bener-bener orang yang totally different. Terus habis itu masuk ke Lydia dari penampilan, cara ngomong, pemikiran, mood semuanya berubah, bener-bener langsung Apa ini masih Lydia? enggak. Enggak. Oke, aman ya. Lydia galak. Kalau ini masih Lydia, aku udah didorong dari sini. Oh, oke. Udah dibully. Minggir loh ini gitu ya. Nah ini Sabar. kayak gitu. Lydia tuh orangnya kayak tegas dan dia orangnya keras juga. Itu bener-bener bertolak belakang sama aku. Yang dimana menurut aku Stop gak itu bunyi-bunyi. Nyit itu. yang dimana menurut aku tuh bertolak belakang sama seorang Zenia gitu. Dan aku sempat mikir nggak bisa deh kayaknya, karena aku orang perfeksionis banget. Aku mau sempurna. Tapi aku mikir kayak nggak bisa deh. Nah itu ada yang bantuin tuh. Nah, berarti kalau misalkan Aca sama Naila pas pendalaman atau misalkan ketika kita syuting kan kadang bisa on off gitu ya. Ketika lagi break, Aku on off. makan tahu gitu atau makan apa gitu. Tapi apa benar Lydia tuh mungkin lebih banyak si Zen lebih banyak menjadi Lydia ketika di set gitu daripada Enggak menjadi sih. Zennya. Tapi Zen juga on off sih. On off juga, cuman maksudnya ketika dia masuk ke karakternya tuh kayak enggak, menurut aku kalau ketika masuk ke karakter semuanya kayak gitu. Iya. Semuanya ini Dalam cuma ya. Nggak apa dikata. maksud aku kalau misalnya sesuai karakter ketika kita action itu semuanya pasti masuk ke dalam karakternya. Iya. Tapi kalau jadinya itu yang bikin dia kenapa bisa masuk banget itu karena menurut aku pas sebelumnya preparationnya Proses dia untuk masuk ke dalam karakter tuh lebih complicated dibanding kita Iya, gitu benar. secara mental, secara kalau iya, kita normal ya. iya kalau enggak sih parah banget, maksudnya parah sih Zen. Gitu ya, ya. Enggak sekarang juga. Enggak, tapi ini kan sebuah cerita yang harus dibagikan, Zen. Iya. Jadi kalau misalnya ngomongin dalam apa enggak ya kita semua sih Tapi secara- contohnya gimana misalkan ketika prep gitu. Kita pendalaman pendalaman karakter. karakternya dalam banget sampai kita yang benar-benar harus bikin background story, bikin playlist buat karakter, bikin cara jalan, cara duduk, ya sedalam Ini itu. sama Mas Ben bukan sih? Iya. Sama Mas Ben. Oh, iya tentu. Ingat gak yang kita disuruh bikin kayak seolah-olah kita lagi cerita sama siapapun tapi as karakter. Jadi kayak kita Story gitu ya. iya, jadi kita harus berusaha terbiasa dengan karakter kita, dengan ngomong sehari-hari yang gak sesuai sama skrip gitu loh, di luar skrip. Iya. Kayak kita disuruh improv tanpa skrip gitu. Kalian duduk berdua coba ngobrol sesuai sama karakter gitu loh. Itu yang bikin kita dalam gitu. Iya. Oke, berarti ketika udah sampai set sih aman, udah langsung Iya. masuk aja tinggal ya ke karakter itu ya. Iya, kita lebih ke kayak pas udah sampai set tuh kan emang udah ada skrip ya. Cuman kadang-kadang kalau di set kan pasti ada perubahan. Ya. Nah kita tuh pasti lebih mikirnya kayaknya karakter gue nggak bakal ngelakuin ini deh. Tapi kayak karakter gue bakal gini. Jadi kita udah tahu sama masing-masing karakter kita tuh bakal gimana gitu. Oke, kalau berarti ketika mendalami Lydia ini gimana Zen? Kamu kan katanya perfeksionis nih. Seberapa perfect karakter Lydia itu kamu bangun? Tadi playlistnya ada, detailing history, parfum. Terus aku pakai parfum juga, parfum khusus untuk Lydia. Itu parfum yang nyengat banget karena dia orangnya bold ya.
Dan di sehari-hari tuh juga aku apply sih. Emang itu nggak baik ya, tapi kayak aku secara cara berpakaian aku tuh selama proses pendalaman karakter itu aku jadi Lydia pakai celana, kan sekarang aku pakai rok nih. Tapi kamu mengalami nggak dilema selama proses itu ya sampai syutingnya gitu, kayak aduh kok ini kayaknya Lydianya lagi lebih dominan nih gitu. Bahkan ketika break atau ketika selesai syuting. Oh iya. Kadang kan ngelepasnya susah ya gitu. Kadang iya, kadang nggak sengaja kelepasan gitu. Kadang Lydia kan orang ya, yang aku bilang tadi tegas kan. Yang notice tuh pasti asisten aku sih, yang notice kayak Lydia nih gitu loh. Tapi yang Sabar ya, menarik dia ya. banget tuh prosesnya tahu. Ceritain dong prosesnya. Iya dong Kak, ini udah sisa 10 menit lagi. Jadi tolong ya ceritain Aku semua. bingung harus mulai dari mana ya. Mulai dari Apa yang menurut kalian menarik dari prosesnya Lydia? ceritanya Karena dia. kita mendengar semua cerita dia, jadi kan dari awal kita dikasih skrip, jadi otomatis kan kita bedah langsung ke naskahnya. Nah itu selama pembedahan itu banyak yang dialami sama Zenia Oke. saat mendalami karakter Lydia. Coba dong ceritakan. Apa tuh Zen? Oh gitu. Iya. Iya, udah terima kasih semuanya. Intinya dari awal banget ya. Dari awal banget. Itu yang ini. Intinya di judul ini kita menceritakan ada sedikit menceritakan tentang kehidupan seorang karakter bernama Roro Putri yang namanya kita ubah sedikit sesuai dengan kehidupan aslinya dia. Jadi, nah lanjutin Zan. Pokoknya itu bridgingnya. Iya. Udah. Jadi Pertama kali itu sebelum aku even sign the contract, aku sempet ketindihan dan aku denger sinden. Itu pertama kali banget. Aku belum tahu kalau aku ternyata bakal meranin orang yang bakal nyinden gitu-gitu. Aku nggak tahu karena ini kamu lock nih, tapi aku casting 2 karakter. Jadi aku nggak tahu ini karakter yang mana, tapi aku denger sinden yang aku tahu pasti pada saat itu kan. Setelahnya kayak bener-bener paginya itu aku langsung dapet telepon, kamu Lydia ya, lock ya segala macam. Oh, oke. Thank God. And then aku datang ke kita reading, kita kenal-kenalan gitu kan. Itu kayak waktu itu masih puasa ya. Masih puasa gitu kan. Terus habis itu nggak ada yang sketchy, nggak ada yang auranya tuh, aku masih ngerasa auranya tuh positif banget gitu loh. Kayak mereka semua friendly, terus welcoming and very nice. Sampai satu titik kita udah naskah kita nyampe ke sinden. Nah di situ aku karena pada saat itu sindennya Mas Wahid belum kasih ke aku ya. Jadi aku yang ada dulu gitu kan, pakai sinden yang ada dulu. Ya udah, maksudnya ya kan karena belum dibuat. Selagi aku masih belajar nembang ya aku pakai yang ada dulu nggak apa-apa dong. Tapi kayaknya ada yang marah. Jadi setiap aku pulang reading itu waktu itu aku sempat cuci piring terus di wastafel di apa sih? di lubang pembuangan. Lubang pembuangannya itu aku denger sinden yang sama aku denger pertama kali sebelum sign the contract. Terus aku mikir, wah ini aku kayak nggak bisa deh, ini kayaknya aku kesemsem gitu loh kan kayak Samsung itu jatuh cinta. oh jatuh cinta ya? Apa sih what's it called? Bukan. Kayak aku masih denial gitu loh. Aku mikirnya oh ini pikiran aku bukan yang horor-horor gitu. Ya jadi iya. Masih terlalu attached dengan ini. Iya. Dengan Terus reading aku hari. tidur. Nah pas aku tidur ketindihan lagi gitu kan, itu sampai 7 kali bangun manapun. Dan pas ketindihan, masalahnya ketindihan tuh saking sering aku tuh ada 2 jenis ketindihan. Yang satu kita melek, yang satu kita merem. Biasanya kalau kita melek, most cases kalian tuh jadi ngelihat macem-macem. Oh iya, benar-benar aku dengar banget. Jadi aku posisinya celentang, aku melek dan tembok kanan, kiri, depan, belakang aku tuh rasanya kayak berubah jadi speaker yang kenceng, saking kencengnya. Kamu gak bisa bedain itu suaranya dari tembok atau dari pikiran kamu atau dari hati kamu tuh saking kenceng ada yang teriak di telinga aku tuh sinden itu gitu loh. Oke. Terus ya pas aku bangun aku tulis di notes tapi aku nggak ngerti ini bahasa Jawa apa ya mas itu ya mas. Aku nggak tahu itu bahasa apa. Yang penting kamu tulis Aku aja tahu itu. itu bahasa Jawa tapi aku nggak tahu itu bahasa Jawa. Aku nggak ngerti gitu. Oke. Terus aku tulis. Pas aku bangun udah ketakutan kan itu tangan udah gemetar. Nah biasanya orang kalau ketakutan kenapa? Mules. Jadi aku langsung ke toilet. Wow, jadi moral of the story-nya itu ya. Kita nggak expect itu mulai. Jadi moral of the story-nya itu. Terus aku langsung ke toilet kan. Aku ke toilet. Nah
di toilet itu Wah, aku paling gak suka nih cerita horor itu. iya, aku di toilet aku udah main HP kan, udah nge-scroll Instagram volume to the max. Tiba-tiba itu lampunya kedip. Lampu toiletnya kedip dan itu lampu toilet udah diganti 2 minggu. Oke. Jadi nggak mungkin itu kedip gitu kan. Lampu kedip sampai 2 kali kayak zezet. Terus habis udah, terus habis itu zezet lagi. Itu aku langsung lari ngibrit ke kamar. Langsung di kamar, aku tutup pintu, aku Udah di-flash kunci. belum? Udah dong sayang. Aku kunci. And the Transfer beda question ya. is real, man. Aku kunci terus habis itu aku lanjut tidur dengan tenang. Tapi pas sebelum azan subuh, aku kayak ngerasa kok ada yang cakar-cakarin kaki aku ya gitu ya, kayak ngajak main gitu loh. Terus habis itu aku yang kayak duh, Destiny itu kucingku, ya kan. Jadi aku agak slightly kaki aku kayak dorong nih, kayak ih orang lagi tidur gitu, kayak gemes gitu kan. Aku dorong dikit, terus dia berhenti, aku lanjut tidur. Bangun-bangun aku ngerasa bersalah, ya kan. Pasti ibu-ibu Anabul ngerti ngerasa bersalah kalau anak kayak ngajak main kita nggak gubris gitu kan. Aku mesti Destiny di mana Destiny? Aku ke kolong, kok nggak ada gitu kan. Aku buka-buka selimut nggak ada Destiny. Itu nggak jump scare ya? Iya benar. Bukan selimut. Udah panik nih mukanya. Udah ada matahari ini, udah pagi. Destiny nggak ada. Aku langsung buka pintu. Ceng. Terus habis itu aku buka pintu, aku bilang, "Mah, Destiny mana?" Lah ini Destiny makan di kandang, tapi kan pintunya aku kunci. Jadi dia nggak mungkin keluar atau dia nggak mungkin masuk ke dalam. Gitu. Nggak taunya pas tadi aku ke toilet, itu kayaknya aku lupa tutup pintu, Destiny keluar di situ. Dan aku kan masuknya buru-buru, langsung aku tutup, nggak nyadar aku tinggalin Destiny. Si Destiny lagi makan, terus aku langsung mikir, tunggu ini siapa? Terus aku yang nyakarin aku kemarin siapa? Dan aku bener-bener ada fotonya, aku dicakar kakinya tuh. Wow. Aku nggak bohong. Nih kan tuh. Beneran aku langsung foto langsung. Atau itu kamu sendiri? Atau itu kamu sendiri? Ngangkat kaki agak Terus misalnya gatel. Enggak, itu bener setelah Coba positif. dua hari setelah itu aku nggak langsung foto. Tapi ada kejadian yang lebih aneh lagi. Itu pas reading sama Nina. Nina itu yang jadi Roro Putri ya. Oke. Reading sama Nina. Dan di situ kita olah tubuh ya. Lampu dimatiin, olah tubuh. Aku di pairnya sama Nina. Mas Ben, itu tangan aku diikat kayak gini sama dia. Jadi tangan aku diikat plus mulut aku dilakban. Jadi there's no way I can talk. Aku nggak bisa Jadi ngomong. kayak di saat dimana Mas Ben bakal pasang lagu, terus kita semua harus mengeluarkan semua emosi kita yang kita dapat dari lagu itu. Jadi ada yang diikat, ada yang diinin, tapi kita harus benar-benar kayak struggle. Pokoknya trying to keluarin emosi kita gitulah. Nah dia digituin. Tapi diininnya jadi digabungin, ada beberapa orang disatuin, terus mereka berdua suruh satu. Ada yang dipisah. Ya ada yang sendiri gitu. Nah dia berdua sama Nina. Aku berdua sama Nina. Oke. Terus udah berdua sama Nina. Ya aku cuman di situ olah tubuh kan kita keluarin semua rasa kita ya. Aku nangis. Udah. Itu dari POV aku nangis. Dan Nina yang karakternya lembut banget gitu kan. Dia peluk aku, dia tenangin aku. Sudah selesai. Tapi pas udah selesai apa namanya? Freestyle. Udah selesai freestyle and everything. Tiba-tiba Nina ngajak aku ke toilet. Terus aku bilang kenapa Nin gitu kan. Nggak taunya Nina bilang aku ngomong bahasa Jawa katanya. Tapi gimana aku ngomong, mulut aku dilakban. Udah mulut dilakban, tangan kayak begini. Aku gimana mau ngomong, nggak bisa gitu kan. Tapi kata dia, aku ngomong apa ya, aku lupa. Tapi lampu dimatiin kan? Itu kamu ngomong ke Nina, terus Nina nanya kayak kamu tuh, terus kamu bilang iya. Gitu loh. Oh iya. Oh, jadi kalian sempat ngobrol ketika freestyle itu. Sependengarannya dia. Kata dia kita ngobrol. Menurut aku cuma nangis doang. Aku nggak ngerasa ngobrol sama, gimana mau ngobrol mulutnya dilakban gitu kan. Iya. Beneran dilakban gitu. Ada videoin gak sih itu pas itu? Itu yang Nina bilang kamu, pokoknya kamu tuh ngomong bahasa Jawa, dia ngomong bahasa Jawa. Nah Nina tuh emang bisa bahasa Jawa dikit-dikit, tapi nggak bisa yang bahasa Jawa tinggi, yang kromo inggil gitu dia nggak bisa. Nah terus waktu Zeni ngomong bahasa Jawa kromo inggil, terus tiba-tiba si Nina nanya yang kamu. Iya, kayak gitu. Tapi tetap dari POV aku, apa yang aku rasain pada saat itu, aku cuma nangis doang. Oke. Nah berarti kalau kalian ketika freestyle itu aman?
Aman. Aku dekat kamu gak sih? Iya kan? Kita di PR. Kan kalian bestie. Karena kan ceritanya kita di Kita cerita kalian ini bestie. kita tuh adalah sahabat kan. Dasar. Kita di fair berdua. Terus kita awalan tuh itu hari itu freestyle lama banget. Iya lama banget. Aku yang tadinya udah sempet nangis, udah sempet Bingung apa? mau ngapain Terus bingung lagi. jadinya kayak, kok gue kayak udah selesai, kayak udah capek gitu rasanya. Saya kira tau gak, aku sama mereka udah cuma pelukan. Abis udah. Kita diem aja berdua. Atau kalian pos tidur? Sebenarnya iya. Sebenarnya ya enak banget suasana. Iya, iya. Hujan pelan, gelap, itu udah pengen tidur banget. Cuman ada Duo pelor. ada beberapa yang kayak teriak-teriak atau apa itu kan nggak bisa tidur ya. Iya. Tapi ini kan sebuah pengalaman baru yang tidak di semua produksi ya ada treatment kayak gitu. Menurut kalian treatment itu membuat kalian jadi jauh lebih dalam guys? Super works sih buat aku. Ya Iya kan? works banget. This is the best one so far. Iya benar. Kalau aku sih paling suka pernafasan. Itu. Itu terbaik. Itu Dan itu juga aku masih pakai sampai sekarang. sama. Itu sampai detik ini aku pakai karena menurut aku itu udah discovery untuk acting terbaik. Itu apa yang buat baduan jin gitu? Enggak. Jadi kayak kita lihat dulu itu adegannya seintens Oh, apa. oke. Jadi sebelum take itu kita kira-kira ini ketukan nafasnya tuh segimana, terus kayak atau kayak biasa aja. Biasanya makin cepet tuh kita jadi makin Dapat feel makin Kayak intens. misalnya gitu. kita kan kalau scene kan di-cut kan, nggak mungkin nyambung terus kan. Misalnya kita baca dulu scene belakangnya, misalnya kita habis lari-lari. Next scene-nya sebelum take kita udah jadi kayak kita pas masuk ke dalam scene itu kita kelihatan capek. Jadi acting-nya tuh nyambung ya. real, iya. Gitu. Oke. Tapi dengan treatment semua ini dan kejadian-kejadian ini apa sih yang kalian ambil pelajarannya? Apakah memang akhirnya udah nggak bisa denial lagi nih? Setelah sebelumnya in real life kalian udahlah itu mungkin lewat, mungkin ini apa gitu. Tapi akhirnya kayak oke, it's a sign ini beneran ada loh gitu. Kalau buat aku sendiri ya justru dengan adanya pengalaman-pengalaman ini makin memperlihatkan kalau misalnya ya dunia kita tuh sebenarnya bersebelahan. Makanya ya kalau buat aku ya aku bukan yang nggak percaya atau percaya pun juga enggak gitu. Cuman kayak aku tahu kalau misalnya mereka juga punya dunia sendiri, jadi ya kita stick to what we do aja gitu. Kayak ya udah. Tapi mereka ada, tapi ya saling respect aja. Sama kayak waktu pas kita syuting juga karena kan tempatnya lumayan masih kental lah gitu budayanya. Jadi ada beberapa rules, beberapa peraturan yang kita mau nggak mau sebagai pendatang ya harus ikutin. Itu juga salah satu cerita sedikit dari film ini. Jadi moral yang didapat dari film ini juga ya kira-kira kayak gitulah. Oke, tapi setelah kalian syuting kemudian menjalani situasi yang menegangkan, kemudian atmosfernya berasa banget gitu. Kalau kamu Nay, ini kan atmosfernya pasti berbeda ya dengan film kamu sebelumnya gitu. Di sini gimana? Ya beda banget Yang sih. kamu rasain apa sih selama syuting sampai selesai gitu? Pertama pengalaman baru buat aku tuh adalah karena ini kemah kan. Karena sepanjang hidup aku belum pernah kemah. Terus yang bikin seru juga karena syutingnya tuh sama teman-teman seumuran. Jadi walaupun emang tepatnya jujur buat aku yang gak pekaan sama sekali terhadap hal-hal mistis kayak gitu, aku pun bisa merasakan gitu situasi atau suasananya yang kalau kita udah di hutan tuh yang mencekam. Ya. Apalagi kalau udah di atas jam 12 malam tuh udah Sama gak enak outdoor lah ya. gitu suasananya. Iya, hutan gitu kan, bener-bener di tengah hutan. Cuma karena bareng-bareng gitu kan, jadi ketawa-tawa aja. Jadi ya tetap kita tetap respect, tapi gimana caranya kita ngejalanin syutingnya tetap enjoy. Jadi nggak dibawa pusing gitu kejadian-kejadian yang kita alamin juga nggak yang bikin kita malah jadi kepikiran atau gimana. Jadinya jadiin pelajaran aja. Tapi aku penasaran deh dengan syuting horor ini kan ada rasa takut yang mau dimunculkan ke film, ada rasa takut yang beneran terjadi gitu. Nah, itu gimana kalian ngedelivernya supaya memang itu kelihatan natural? Karena kan itu juga take-nya berkali-kali, situasinya kalian sudah coba latih kayak gitu-gitu. Kalau nafas itu ya. Itu membantu banget. Karena pokoknya basically Mas Ben itu cerita ketika kita mengatur pola nafas kita, misalnya sebelumnya kita harus ketakutan nih. Kalau orang takut kan nggak mungkin nafasnya nggak mungkin kan, pasti nafasnya ketakutan. Nah ketika kita mengimplementasikan itu, somehow bagian dari otak kita itu recall memori di mana kita lagi ketakutan. Jadi we feel it, kita kerasa gitu ketakutan karena otak kita recall memorinya. Jadi ketika kita acting itu dengan menerapkan pola pernafasan, ya we feel it gitu, kita beneran takut. Gitu.
Dan juga dengan oksigen yang keluar masuk pacingnya very very fast. Karena itu kan pasti jantung kakak juga bakal berdebar jauh lebih Iya. kenceng karena itu sih. Jadi kayak pas kita ketakutan pasti kita Dan itu ngaruh ke suara, ekspresi segala macam ya, Ngaruh tubuh. semua. Benar-benar itu hal terbaik yang aku temukan selama aku syuting. Iya benar. Termasuk yang lebih capek juga. Iya. Ya kan? Karena mengeluarkan semua energi itu. Tapi dari karakter masing-masing deh, aku mau POV-nya terhadap situasi kemah ini. Karena kan ini hal yang terjadi di banyak kampus, kemudian di banyak sekolah juga, mereka camping-camping, sebagiannya pernah mengalami kesurupan massal gitu. Tapi sebenarnya kalau sebagai orang yang lagi ngalamin gitu, kita bisa apa sih? Kalau menurut kamu bisa Kita apa? hanya bisa bertawakal. Sebenarnya Jaga sikap dan perkataan. iya, jadi ya emang di film ini justru ditunjukin beberapa apa ya hal yang ternyata tuh mungkin kelihatannya sepele, tapi itu dampaknya besar gitu. Jadi saran aku nih buat kalian yang mau kemah, bisa sih harusnya nonton film ini dulu supaya tahu gitu loh apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kalau kita ke tempat yang baru, apalagi ya tempatnya klinik gitu. Gitu sih paling. Oke, kalau dari Aca, Udah nguap aja. Di pointing langsung. kalau dari Aca, Cak, ini setelah akhirnya kalian mengalami situasi itu dan udah nggak bisa denial nih, itu memang ada semuanya gitu ya, bisa terjadi. Kamu gimana caranya? Mengatasi tidur. Bukan, gimana cara kamu untuk kita nih kan kalau di kota nih biasanya denial, kemudian kayak bukanlah gitu. Tapi ketika kamu mengalami situasi itu di desa, kemudian syuting, dan kamu tahu nanti penonton kamu nanti akan banyak dari daerah-daerah juga gitu, itu gimana ngajak mereka untuk aware lagi gitu dengan situasi kemah ataupun kegiatan apapun lah yang outdoor. Mau tahu gimana caranya? Nonton film ini. Part 2. Nah. Gimana? Kalau menurut aku caranya cuma nonton film ini. Apa yang harus mereka tonton dari film ini sih, Cak? Nih, jadi ini kalau bisa aku ceritain spoiler dong. Jadi di film ini tuh benar-benar menunjukkan hal-hal kecil yang menurut kita kelihatannya sepele, tapi ternyata itu berdampak pengaruh besar di tempat yang wingit. Ini kayak gitu. Terus jangan sembarangan, tetap sopan. Bahkan kita waktu syuting di sana aja kita bener-bener jaga omongan sih. Selama kita syuting di hutan itu, selama hampir sebulan kita syuting di hutan, itu kita bener-bener jaga sikap, jaga omongan. Itu aja kita masih ada yang diganggu. Apalagi orang yang sembarangan. Ya jadinya ini kemah terlarang. Iya betul. Untung aja kita nggak sembarangan ya. Kalau kita sembarangan beneran ini Karena filmnya. bukan syuting terlarang ya. Benar. Tapi itu tadi Zenia ceritanya masih panjang Pak, belum selesai. Oke. Kita akan ke Zen untuk part 3. Oke, Zen. Oh, udah jadi 2 part ya. Zen, ini kamu kan setelah mengalami banyak kejadian, kamu kapok nggak sih dengan film horor? Enggak sih, karena it's a lifetime experience. Menurut aku, kapan lagi kita bisa dapat kesempatan untuk mengalami semua kejadian ini. Tapi kamu aslinya emang nggak pernah ngalamin gitu-gitu? Sebelumnya aku pernah waktu masih kayak Atau jangan dari kecil? Kayaknya kalau emang Zen tuh sensitif sih. Oh tapi apa sih yang ternyata weton kamu tuh sama wetonnya siapa sih? oh iya Sama Nina. Nina ya. Oh. Jadi yang perannya Roro Putri. Iya jadi Iya. aku sama Nina itu kita lahirnya sama-sama Sabtu Legi. Dan di antara semua cast emang aku sama Nina tuh yang paling sering bukan diganggu ya. Aku nggak mau bilang diganggu, dikawani. Gitu loh. Merasakan gitu. Kita paling ngerasa. Terus aku sih pernah dapet mimpi kalau itu ternyata tanggal dia meninggal ya. Oke. Sabtu Legi. Itu weton dimana dia meninggal, bukan dia lahir. Aku lahir Sabtu Legi, tapi dia meninggal Sabtu Legi gitu. Begitu juga nih, nah lahir Sabtu Legi. Yang sinden belum kelar tahu. Oh iya sinden. Ntar dulu, satu lagi dulu. Satu lagi. Terus? Iya, nah di situ setelah itu yang terus apa mau? Berarti maksudnya ya udah memang kamu akhirnya terima. Oke. Iya, aku jadi kayak ya udahlah. Berarti kayak istilahnya tuh seperti apa ya? Ini bukan soal karena peran aku nggak ada kaitannya sama Roro Putri. Kalau kalian nonton juga nanti peran aku nggak ada kaitannya sama Roro Putri. Ada kok. Iya toh? Ada dong. Iya sama Rini.
Rini mah nggak selesai urusannya kalau Lydia. It's like about apa ya, kayak energi gitu loh. Energinya match nggak, cocok nggak, ketemu nggak. Dan mungkin rupanya mungkin aku sama dia, mungkin entah kita punya trauma yang sama atau kita punya dendam yang sama. Karena karena kalau kalian denger sindennya, Dendam sama siapa sih? Sen, serem banget dendam dendamnya. darah. Menjadi judul lain nantinya. Jadi kayak sindennya itu pas aku datang ke Jogja, Mas Wahid nyamper aku, terus Mas Wahid kasih aku sindennya kan. Enggak, Mas Wahid kasih aku sindennya cuman kayak ituin aku lagi. Oh my god, ini juga Udah fun apa? fact ya kan, waktu pas Mas Wahid pertama kali nyamperin kita, jadi kan kita tuh sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali sama Mas Wahid, cuma kita dengar gitu loh, ini ceritanya dari Mas Wahid. Pertama kali kita nyampe Jogja, terus Mas Wahid itu nyamperin kita, itu kita lagi grouping pemain gitu ya, rame di situ, ada semuanya. Tapi Mas Wahid tuh langsung pointing, yang jadi Lydia mana? Iya. Terus dia langsung dibawa. Iya, karena mau ngasih si sinden itu. Nah, lanjutannya ini. Dikasih Lu ceritain dulu sindennya. Itu baru dibikin, baru jadi. sindennya baru jadi. Teksnya. Iya, bikin Teksnya baru sendiri, original Mas Wahid benar nulis sendiri. Iya, kakaknya Mas Wahid. Udah hafal Mas. Kenapa? Nah, tiap hari ditindihin aku gimana nggak hafal, cuman aku mungkin tembangnya aja salah karena aku bukan penyanyi sinden gitu Ya. kan. Jadi aku nggak tahu, cuman liriknya udah hafal gitu. Aku cuman nggak tahu artinya aja gitu. Coba ditranslate, Mas Wahid nggak mau translate awalnya sama aku. So akhirnya aku ke asistenku. Aku tuh se-perfectionist itu, aku cari asisten yang orang Jawa juga. Jadi bisa bantu aku script, everything gitu, bisa bantu gitu kan. Artinya apa? Wah ini kromo, gak ngerti aku gitu. Coba Kaleta tolong gitu. Akhirnya dia coba, dan ada satu lirik yang dimana artinya itu semua dosa kita menjadi satu. Oke. Dan aku nggak tahu kenapa aku rasanya sinden ini tuh tentang mengajak untuk bersatu gitu. Tapi aku bilang aku takut, aku nggak tahu sih, nggak salah ngomong gitu. Oke. Enggak, jadi intinya sinden yang Zenia dengar 2 bulan sebelum syuting yang di Petindihan itu adalah sinden yang baru dibikin sama Mas Wahid 2 bulan setelahnya. Dan Tembang itu yang dibikin sama ya. original, nggak ada dari lirik-lirik zaman dulu atau apa. Jadi it's impossible for her to know kalau misalnya kita mikir logik. Oke. itu intinya. Berarti memang Impossible untuk Mas Wahid juga. Kok Mas Wahid tahu gitu? Mas Wahid tahu dari mana? Ya kan? itulah kenapa akhirnya dia mencari Lydia pertama kali ya ketika ke set itu ya. Iya, itu dia. Itu lumayan bikin gempar sih. Kenapa yang dicari dia? Gitu. Kita baru kenalan tapi kok Kenapa? kasih ya. Gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau diceritain sama teman-teman? Apa lagi? Jadi gini guys. Mungkin buat empat Jadi lima. gini guys, minggu lalu tuh aku baru putus. Enggak, bercanda. Kita akan menjadi clickbait. Kan kamu cerita. Aku pengen cerita. Nggak ada. Apa? Jadi aku ditemuin sama Mas Wahid sama karakter aslinya aku. Aku Oke. sebagai di sini berperan sebagai Rini, aku ditemuin sama Rini asli. Tapi namanya ini sama Rini. Ya. Terus pas kita baru mau datang, itu tuh ternyata kita akan ketemu. Aku baru dikasih tahu tuh pas hari H kita akan ketemu sama mereka. Dan itu kita udah mulai syuting semingguan. Oke. Tapi pas aku udah datang, Mas Wahid bilang gini, kamu jangan bilang kalau kamu berperan sebagai Rini. Kita bilangnya belum syuting aja, soalnya takutnya kaget karena si Rini asli ini itu sampai sekarang tuh sebenarnya masih mendapatkan teror-teror dari yang dari kemah. Oke. Jadi dia tuh sampai sekarang masih kesulitan. Jadi itu tuh masih berlanjut. Jadi itu bikin dia trauma dan kita nggak mau bikin dia kaget. Dia udah tahu itu akan dibikin film, cuman kita nggak. Aku belum berani untuk kayak langsung bikin halo kita udah syuting gitu. Ya. Terus ya udah akhirnya kita datang. Mas Wahid bilang kamu kenalin diri sebagai teman aku aja. Oke. Terus aku datang duduk. Aku juga nggak tahu nih Rini itu yang mana kan. Cuman aku duduk sama orang yang di depan aku yang menurut aku kayak kayaknya ini deh gitu. Sudah aku duduk. Terus aku bilang halo aku Kalista, aku temannya Mas Wahid, aku bilang gitu. Terus ini nggak cuma ada karakter ini, ada karakternya Naila, ada karakternya Fena, di situ ada semua. Terus dia cuma duduk, terus ngeliatin aku, terus dia ngomong gini, kamu yang jadi ini ya? Di situ, terus aku langsung kayak, kena nih gitu, terus gimana dong? Aku langsung liat Mas Wahid, dan Mas Wahidnya kayak, gitu, terus aku kayak, iya gitu. Aku
aku mau ini Kak, aku mau nanya banyak dong soal Rini gini-gini. Akhirnya aku belajar karakter Rini dari orang yang langsung kan. Terus sambil aku ngobrol dia bilang, pokoknya dia cerita intinya sekarang Rini asli ini sudah bisa lebih mengontrol daripada dulu dia waktu dia di kemah. Jadi waktu dia di kemah itu dia masih kecil juga ya, masih belasan tahun. Itu dia tuh ngerasa dirinya lemah banget, jadi gampang untuk makhluk itu tuh masuk keluar masuk dari tubuh dia jadi kayak medianya mereka. Gitu. Terus sekarang tuh selagi dia udah bertumbuh dewasa, dia mulai mengaksept dirinya, dia menerima dirinya, dan dia malah menggunakan itu maksudnya kayak jadi lebih bisa dikontrol. Jadi bahkan dia sekarang tuh sering bantuin orang, sering kayak bisa, karena dia bisa lihat ya, bisa tahu nih kalau misalnya orang lagi sakit nih dikirim atau enggak, gitu-gitu lah, dia bisa bantuin orang kayak gitu-gitu. Nah terus aku iseng, aku bilang, aku bisa ngeliat Kak, aku bilang gitu. Bilang, ada isengnya nih. Gitu. Terus aku kayak, sini ada nggak gitu. Terus dia bilang ada gitu. Di mana? Itu ada di sana gitu. Terus aku penasaran. Dia bilang ada di belakangnya siapa gitu, temennya dia. Terus aku gini, kalau di belakang aku ada nggak gitu. Terus dia bilang ada. Terus aku kayak Salah nih pertanyaannya nih. ada aja. Aku kayak langsung takut beneran. Lo sekarang juga ada. Nah, terus aku kayak tapi kepo gimana ya gitu. Terus aku nanya orangnya kayak gimana, aku bilang gitu. Terus dia bilang dia cewek, rambutnya putih, udah agak tua, tapi agak lebih ke blonde gitu. Mukanya tuh Indonesia tapi campuran. Terus dia bilang kayak ini leluhur deh gitu. Terus aku bilang, Kak, tolong bilang sama dia, aku gak mau ditemenin. aku udah cukup sama Tuhan aja, aku gak mau ditempelin, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, oh enggak, tenang aja, dia tuh baik. Dia mau jagain kamu, khususnya buat judul syuting ini aja. Setelah itu dia gak akan lagi nungguin kamu, karena si Rini ini bilang, tempat lokasi kita syuting, itu bahaya. Dan dia belum pernah kesana pada saat itu. Akhirnya minggu depannya dia ke tempat lokasi kita syuting, dan itu dia cuma bertahan kayak 15 menit, makanya langsung puncak, dia langsung minta pulang. Karena ternyata di tempat kita itu tuh bener-bener rame, dia bilang, tempat kita syuting. Oke. Terus gimana sekarang kalau kalian di Jakarta, aman-aman aja? Aman? Oke. Amon. Bagus lah. Oke, teman-teman jangan lupa untuk saksikan Kemah Terlarang tanggal 10 Oktober. Hanya di bioskop. Sampai ketemu di bioskop berikutnya. Bye bioskop. Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifung ngobrol santai di podcast. Yeay!